Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru penggerak. Mewujudkan budaya positif merupakan kewajiban bagi kita, sekaligus merupakan tantangan. Oleh karena itu, kolaborasi dan juga niat yang kuat dibutuhkan untuk kesuksesan budaya positif ini. Berikut adalah aksi nyata saya tentang budaya positif yang merupakan tugas modul 1.4. Saya Susi Arumulan, berikut videonya. Berikut adalah pelaksanaan budaya positif di lembaga saya, yaitu SDN Pendem. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi nanti kita buat kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas ada peraturan ditambah di kelas ya. Nah sekarang kita akan buat dari kelas yang isinya nanti kalian bisa usul dengan kita. Nanti misalnya ada yang menulis di sini ya. Nanti kita membuatnya di ini. Kalian menulis di sini. Kemudian apa yang kalian tulis misalnya uang sampah botol tempatnya misalnya. Oke. Kita keluar kelas bagus. Izin, nah itu boleh ya terserah kalian apa yang kalian buat tentang apa kesepakatan kelas di kelas ya namanya. Nah, ya boleh. Ya. Silakan ditulis ya apa yang ingin kalian sampaikan di kesepakatan kelas kita. Ya, tulis. Sudah? Yang sudah selesai tulis silakan ditambah di halaman tulis. Bebas. Oke. Nah. Tulis di mana saja. Ya. Setelah semua kita capai, kita lihat satu persatu nanti yang sama atau yang maksudnya sama diambil salah satu. Yang pertama, tidak main bola di kelas, ya. Bagaimana setuju? Tidak boleh ketika dari sekolah sama masuk kelas, ya. Tidak makan di kelas, sudah ada diambil, ya. Terus tidak masuk kelas, itu kan kelas harus membaca salam ya, satu ya. Boleh. Pada saat masuk jam masuk anak-anak
berarti jatuh tempat baku ya. Tidak boleh berisik atau tidak boleh membuat gaduh yang tidak ada alasannya. Boleh. Kemudian setelah kita sortir, kita pilih-pilih yang maksudnya sama, maka kita dapatkan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 9 kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi nanti kita tempel, ya ada Pak, harus dipatuhi. Kira-kira kamu ini semua setuju nggak? Maka kalau setuju harus disepakati bersama dan ditaati untuk melaksanakan. Ya, ya nanti akan di kertas yang baik. Ya, setelah itu nanti kita sepakati mulai dari ini ya. Tuh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih dipertemukan di ruang ini dalam keadaan ya. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nanti semoga Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir dan semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang berakhir husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini selaku Kepala Sekolah SDN sangat memberikan support, dukungan dan memfasilitasi acara seperti ini, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Arum SD dan Bu Fenty Hermita Dewi SPD, bahwa beliau berdua sudah berhasil lolos untuk mengikuti seleksi CTP. Harapannya kepada sekolah khususnya dengan adanya tenaga-tenaga pendidik yang terampil, yang inovatif, nanti akan berguna
rekan-rekan guru yang kelak nanti bersama-sama secara sinergis bekerja sama untuk melaksanakan pembelajaran seperti yang sudah diamanatkan dalam apa yang disampaikan oleh Kiai Sarjuwanoro, bahwa pembelajaran itu harus memerdekakan siswa. Tidak ada siswa yang bodoh sebenarnya. Yang ada adalah anak itu belum mendapatkan kesempatan dipegang oleh guru yang hebat. Karena anak-anak yang hebat tercipta dari guru-guru yang hebat pula. Oleh karena itu, dengan adanya program kegiatan CGP ini, saya sebagai kepala sekolah SDN Bedem sangat mensupport, sangat ingin mudah-mudahan selain Bu Fenty dan selain Bu Arum, teman-teman lain yang masih memenuhi syarat untuk ikut mendaftar hendaknya juga mengikuti jejak beliau berdua, sehingga Bapak Ibu guru nanti mempunyai kontribusi kepada dunia pendidikan, khususnya di SDN Bedem, membawa misi perubahan menjadi agen perubahan yang kelak bisa menciptakan, membimbing, mendidik anak-anak kita menuju merdeka belajar seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Semuanya adalah lillahi ta'ala. Semuanya harus dalam usaha yang benar-benar ikhlas. Bapak Ibu diharapkan dalam mengikuti kegiatan seperti ini tentu saja dengan seluruh hati, dengan sepenuh jiwa, hadir utuh, sadar penuh bahwa ini adalah amanah yang memang diamanahkan kita sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, selangkah demi selangkah kita ikuti program-program seperti ini, karena ini semua adalah tujuannya membawa kemajuan dalam dunia pendidikan. Kita sebagai guru juga harus mensupport apa yang menjadi program pemerintah dan menjadikan kita guru yang semakin berkualitas, yang membawa perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya di SDN. Demikian kepada Bapak Ibu, dengan harapan semuanya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru juga mengikuti sampai tuntas. Bapak Ibu guru yang masih memenuhi target untuk ikut bisa mengikuti pada tahap-tahap angkatan berikutnya. Dan kemudian beliau berdua, Bu Fenty dan Bu Arum, mampu dengan setulus hati sampai tuntas bisa menularkan ilmunya, mengembangkan dirinya, berinovasi bersama teman-teman dalam suatu kerjasama yang solid, sehingga mampu mewujudkan karakter siswa, pendidikan yang sesuai dengan tingkatan umur, usia, dan kemampuan anak. Jadi nanti insya Allah dengan kolaborasi yang bagus di antara kita semua dari stakeholder yang terlibat di sini, insya Allah mudah-mudahan kedepannya membawa kemajuan di SDN Bedem khususnya dan di dunia pendidikan pada umumnya. Begitulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Salam merdeka kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Ida selaku kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang meluangkan waktunya untuk hadir di sini dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif kepada guru di SDN Bedem. Nah, kalau kita bicara tentang budaya positif Bapak Ibu, apa yang terbesit pada pikiran Bapak Ibu semua? Ada yang mungkin berpendapat? Silakan. Ya, Bu Yana silakan. Budaya positif, karena positif berarti budaya kan kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dengan baik, yang baik-baik di sekolah. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih untuk Bu Erna. Iya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif ini adalah suatu kebiasaan yang baik yang dilakukan secara terus-menerus, yang tujuannya untuk menciptakan iklim yang kondusif, yang berkolaborasi di sekolah, sehingga nantinya bisa mewujudkan sekolah yang produktif dan juga sekolah yang memiliki kebiasaan yang baik.
Pada hari ini saya akan menyampaikan 8 konsep tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kemudian disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, kegiatan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, untuk memulai pada pembahasan yang pertama yaitu paradigma belajar yang baru, Pak Ibu ya. Saya ingin semuanya semangat dulu. Kalau saya mengatakan SCN benar, seperti biasa teman-teman bagaimana? Menjawab? Hebat, hebat, luar biasa. Kita Pak Ibu ya. SCN benar? Hebat, hebat, luar biasa. Terima kasih tepuk tangan untuk semua. Ya, Bapak Ibu, langsung kepada yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, pada pembelajaran pernah tidak Bapak Ibu memikirkan sampai sekarang ini terkadang kita masih melakukan pembelajaran teacher center? Pernah berpikir seperti itu sampai sekarang? Iya, tanpa kita sadari Bapak Ibu. Padahal efeknya, dampaknya itu kurang begitu baik. Kelas menjadi lebih hening, kemudian siswa menjadi kurang percaya diri, monoton dan kurang bisa berkreasi di kelasnya. Oleh karena itu, waktunya kita untuk berubah kepada pembelajaran paradigma yang baru Bapak Ibu. Apa itu? Jadi pembelajaran yang menitikberatkan atau berorientasi pada pencapaian kompetensi dan juga pengembangan karakter. Hal ini harus sesuai dengan sila-sila Pancasila sehingga nantinya bisa menerbitkan atau mencetak generasi profil pelajar Pancasila. Nah, di mana ada 6 dimensi yang dikuatkan di sini yaitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah dasar dari semua langkah yang akan diambil oleh kita sehingga impact ini harus kita kuatkan lebih dulu. Yang kedua yaitu berpendidikan global. Jadi hubungannya dengan menjunjung tinggi tradisi dan kebudayaan yang di Indonesia ya, karena kita sangat kaya dengan budaya. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Jelas ini melatih kerjasama. Kemudian kreatif. Benar kritis yaitu melatih murid untuk berpikir kritis, bertanya luas dan jauh ke depan. Dan yang ketiga adalah mandiri. Nah, kita sebagai guru ini kita harus bisa menggali, menelusuri apa yang menjadi potensi murid kita, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu, Bapak Ibu? Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang mengutamakan dan berdasarkan pada kebutuhan belajar murid kita dan juga tingkatan berpikir murid kita sesuai dengan usia. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Gajah Dewata, yaitu tentang filosofi pendidikan di Indonesia ya Bapak ya, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntut anak dengan segala kodrat alam yang dia miliki dan kodrat zamannya menuju kepada kebahagiaan secara sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dituangkan di sekolah dalam kegiatan di sekolah pembelajaran yang intrakurikuler, kokurikuler atau ekstra kurikuler. Jadi yang sebelumnya masih teacher center, mari kita sedikit demi sedikit berubah menjadi pembelajaran yang bersifat student center. Walaupun harus Bapak Ibu karena tidak ada proses yang instan, harus sedikit demi sedikit. Itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah pembelajaran paradigma baru yang intinya memerdekakan kita untuk belajar tanpa tekanan, tanpa ancaman dan tanpa hal yang beratkan sehingga mereka bisa berkreasi, bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu, nah, di sini terdapat miskonsepsi pada teori kontrol ini pada paradigma baru Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu memikirkan
oh tadi itu saya sudah terlalu menekan murid saya untuk menjadi seperti apa yang saya inginkan. Nah, terkadang kita seperti itu, saya pun harus seperti itu, mengatur murid saya harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata itu adalah suatu kesalahpahaman, suatu miskonsepsi. Nah, yang pertama yaitu guru merasa berhak mengatur murid. Apakah berhak? Sepertinya mereka kita tegur dan berubah sesuai apa yang kita inginkan, tetapi belum tentu perubahan itu dari dalam hati mereka sendiri. Bisa jadi mereka hanya menghindari rasa tidak nyaman karena ditegur. Bisa jadi mereka hanya ingin menghindari sakit hati karena diajak temannya karena tidak patuh sama gurunya. Nah, inilah yang menjadi miskonsepsi, menjadi kesalahpahaman. Seakan kita itu seperti itu maka seperti itu mengatur, tetapi sebenarnya tidak. Karena yang mengatur itu adalah diri murid sendiri, tidak bisa diatur oleh orang lain. Kita hanya bertugas apa? Membimbing. Yang kedua, semua penguatan positif pasti efektif dan bermanfaat. Ini lebih kepada rujukan yang terus menerus akan menimbulkan apa Bapak Ibu? Menimbulkan kegoyahan, goyahnya motivasi internal yang ada pada diri anak, sehingga anak menjadi tidak mandiri, sehingga karena dia mungkin haus pujian. Yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan murid. Rasa bersalah ini kita menyalahkan murid, tapi secara halus sekali. Nah, itu kan menyakiti murid, menjadi saya gagal. Karena apa? Gurunya sudah seperti itu. Nah, itulah juga kesalahpahaman yang sudah dilakukan. Kemudian, orang dewasa berhak untuk memaksa. Berapapun usianya, bagaimanapun tingkatan berpikirnya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada siapapun. Walaupun kita dewasa, dari kita tetap tidak boleh. Nah, ini muncul karena adanya stimulus sehingga terjadilah respon atau reaksi. Karena itu namanya apa? Teori stimulus respon. Jadi semua adalah ilusi Bapak Ibu. Ini semua ilusi, tidak nyata. Karena apa? Kita seolah-olah seperti itu, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu namanya teori manifestasi pada kontrol. Nah, pada disiplin positif, pada budaya positif, kita menggunakan teori kontrol, ya. Dan sebelumnya kita menggunakan teori stimulus respon. Ini perbedaannya. Pada stimulus respon, kebutuhan kita sama. Sebenarnya pada teori kontrol, kebutuhan kita pastilah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Apakah betul? Pasti berbeda karena semua orang punya cara pandang yang berbeda pula. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Padahal kita tidak bisa mengaruhi orang, yang bisa mengatur adalah orang itu sendiri. Selanjutnya, perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku pasti ada alasannya mengapa yang dia lakukan itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa Bapak Ibu? Apakah bisa? Tidak bisa. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengatur kita. Ini sama halnya perumpamaan Bapak Ibu. Misalnya saya menggenggam sesuatu yang sangat berharga untuk diri saya sendiri, untuk hidup saya. Saya genggam di tangan saya. Kemudian Bu Fetty datang. Bu Fetty datang ingin merebut ini apa ada di sini dengan cara memaksa, mengancam saya, membentang saya. Apakah saya membuka ini? Jawabannya adalah belum tentu. Karena apa? Saya membuka atau tidak itu terserah saya. Jadi yang berhak membuka adalah diri saya sendiri. Itulah perumpamaan bahwa orang lain tidak bisa mengontrol kita. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Juga tidak bisa karena orang itu berhak mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan akan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini yang belum berpikir Ibu. Ketika sesuatu yang gagal, sesuatu yang bermasalah, maka harus mengadakan kolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Konsensus misalnya, sehingga terdapat pilihan baru Bapak Ibu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Kemudian model berpikir menang-menang. Ada
teori kontrol. Jadi ketika dalam pemecahan masalah, kalau pada stimulus respon kita menggunakan metode menang kalah, pasti ada pihak yang dikalahkan karena pasti ada pihak oh ini salah benar, menimbulkan sakit hati pada yang bersalah. Nah, pada teori kontrol kita menggunakan metode win-to-win solution. Jadi semuanya menang. Apa yang terjadi? Akan ada titik tengah, akan ada pemecahan masalah, sehingga tidak ada pihak yang tersakiti. Itulah perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, teori kontrol ini akan mewujudkan suatu budaya yang namanya budaya positif, yaitu pada disiplin positif. Nah, kalau kita bicara masalah disiplin belum positif ya, disiplin saja. Apa artinya disiplin? Kepatuhan. Apalagi? Mungkin peraturan yang mengikat, ya kan? Mungkin juga sesuatu yang memaksa harus patuh, atau nanti kena sanksi. Nah itu. Nah, sebenarnya sebenarnya disiplin berasal dari kata discern. Ini dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Apa yang dipelajari? Tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Itu disiplin. Tapi kenyataannya, prakteknya biasanya masih bersifat otoriter, Bapak Ibu ya. Jadi masih ada hukuman, masih ada sanksi, masih ada pemaksaan tanpa ada waktu di mana siswa boleh berargumen. Nah itu yang masih kurang sesuai. Disiplin positif adalah disiplin proses disiplinan di mana tanpa hukuman, tanpa ancaman dan tanpa sebutan. Jadi siswa tertentu dituntut kemudian dibimbing untuk mencari solusi dari apa yang telah mereka lakukan dengan pendekatan sayang sehingga mereka bisa lebih tergerak ketika untuk melakukan perubahan. Tujuannya Bapak Ibu ya, menumbuhkan kesadaran diri dan motivasi diri dari dalam memotivasi internal tentang disiplin bukan karena faktor eksternal. Yang kedua, menumbuhkan perilaku yang berdasarkan nilai dan kebajikan di belakang. Mendorong perubahan perilaku positif atas dasar motivasi intrinsik dengan penuh kesadaran bukan karena faktor dari luar. Intinya semuanya menggugat motivasi internal untuk melakukan perubahan. Disiplin itu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Namanya kebajikan ketika Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama secara universal atau memandang agama, suku, ras dan lain sebagainya. Nah, ada banyak sekali kebajikan di sekolah yang secara Bapak Ibu ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Tanggung jawab, toleransi dan lain sebagainya. Jadi ini contohnya misalnya seorang atau beberapa murid melakukan piket sesuai dengan jadwalnya, maka mereka menerapkan nilai-nilai apa namanya, yaitu menambah bersama, komitmen dan lain sebagainya. Waktu di sekolah komitmen, kemudian kerjakan tugas waktu, tidak pernah lupa PR, tanggung jawab. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilainya tergantung kesepakatan sekolah apa yang mau diambil. Itu namanya nilai kebajikan. Ini saya rasa kita sudah mengembangkan ini sebenarnya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan secara dasar yang meliputi secara fisik atau secara fisiologis dan lain sebagainya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan itu sehingga terpenuhi apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia pada dasarnya dari Bapak Ibu. Nah, yang pertama bertahan hidup meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini berbagi, kerjasama, diterima dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, diakui, didengar, memimpin, dan berprestasi. Yang keempat itu kebebasan, mencoba hal baru, mandiri,
memiliki pilihan, mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir yaitu humor, ya, kebutuhan akan rasa humor, yang senang, tidak membosankan, tidak tegang dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika murid kita di sekolah misalnya kelihatan lesu, atau di sekolah tidak bersemangat, jangan langsung dimarahi ya Bapak Ibu. Tapi pilihan dulu, jangan-jangan ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin dia tidak sarapan kan ya. Berarti kebutuhan yang pertama bukan hidup tidak terpenuhi. Jadi akan apa? Ada sesuatu yang tidak benar. Mungkin di rumah sudah berantem sama adiknya, merasa ibunya itu pilih kasih misalnya. Di sekolah dia marah-marah, konsentrasi. Nah itu mungkin apa? Kebutuhan saya yang harus diterima di sekolah terpenuhi. Karena itu kita tidak boleh buru-buru menghakimi murid kita, jadi harus ditelusuri dulu. Jangan-jangan kebutuhan dasarnya terpenuhi sehingga dia melakukan seperti itu. Seperti tadi, seseorang berbuat salah pasti ada alasannya. Itu banyak ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan tingkah laku. Dalam budaya positif terdapat 3 motivasi. Yang pertama untuk memberikan kenyamanan atau hukuman. Ini masih bersifat eksternal motivasinya, belum dari diri dia sendiri. Jadi masih dari luar karena tidak ingin dihukum, tidak ingin ditegur, tidak ingin merasa malu. Nah itu karena itu motivasinya. Hanya ingin dari perasaan tidak nyaman atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau perhatian dari orang lain. Nah ini biasanya kalau tidak ada gurunya misalnya, mungkin dia tidak berbuat yang sama karena harus ada imbalannya, karena dia harus dipuji dulu misalnya. Ada imbalan, akhirnya apa? Menggantungkan, terlalu menggantungkan kepada seseorang, itu tidak menentukan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengerti diri sendiri dengan nilai dipercaya, membuat orang memiliki diri sendiri positif. Nah ini baru motivasi yang dari diri sendiri. Itu apa? Motivasi internal atau intrinsik. Ini yang diharapkan. Motivasi yang dari dalam diri dalam apa pada penggunaan sebelum positif ini yang kita harapkan pada kita. Jadi ini motivasinya. Nah, terkait motivasi terdapat 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman ini sifatnya tiba-tiba, tidak terencana. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah, tiba-tiba disuruh lari ke lapangan. Nah, tiba-tiba, kemudian tidak tahu hukuman itu untuk apa tujuannya. Kenapa saya disuruh lari? Kenapa saya disuruh ke lapangan? Untuk apa? Nah, biasanya tidak ada alasan untuk menjadi itu. Sudah kalau langsung lari aja karena terlambat misalnya. Nah, itu yang jadi poinnya. Bersifat satu arah, karena murid tidak bisa melakukan, tidak bisa tanya seperti itu. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Masih bagus kalau misalnya muridnya tidak menjadi seorang pendekar, misalnya kamu biasa nggak bisa gimana, nggak pintar-pintar nih, misalnya. Nah, ini kan berefek buruk kepada mental murid kita. Kalau dia tidak mengenal, alhamdulillah masih bagus. Tapi kalau dia tidak mengenal, akhirnya dia sakit hati. Dengan gurunya, dengan pelajarannya, kita ikut andil dalam bentuk itu Bapak Ibu. Nah itu yang menjadi takutnya jadi apa selesai kita. Nah itu yang kita hindari. Jadi mulai sekarang kita bilang hukuman karena itu mental murid kita. Yang kedua, konsekuensi ini lebih baik sebenarnya daripada hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi ini terencana dan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya terlambat 10 menit, nah akhirnya dia tidak benar sama 10 menit ketika jalan berangkat. Itu kan konsekuensi. Di sekolah sebenarnya jangan di kelas sebenarnya dia tidak menarik sampai sendiri, ganggu sendiri. Akhirnya, berarti kan kalau sekolah ada catatan untuk dia, itu konsekuensi. Kemudian konsekuensinya bertujuan untuk membentuk belajar, murid dan bertanggung jawab. Terakhir masih menggunakan rasa tidak nyaman karena selalu diawasi oleh guru. Ini masih kurang baik juga. Nah yang ketiga restitusi. Nah ini yang paling efektif saat ini. Karena apa? Restitusi ini menciptakan murid menyadari kesalahannya, membuka ruang hati nuraninya, sehingga guru tidak mengalahkan, tidak menyalahkan dan menghukum. Pendekatannya dalam kasih sayang dan melatih tanggung jawab murid. Jadi bersama-sama mencari kenapa kebesaran adalah saya. Terus apa solusinya itu semuanya ada tanpa menyangka. Itulah tadi
konstitusi. Nah, Bapak Ibu kita semangat? Mana semangat Bapak Ibu semangat? Ya, baiklah kita semangat lagi Bapak Ibu ya. Action benar. Hebat, luar biasa. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke setelah institusi, kita akan lanjut kepada posisi kontrol guru. Dalam melakukan restitusi tadi, mengatasi masalah murid, kita harus punya kontrol sebagai guru. Nah, pada nilai positif, kontrol guru ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau atau pemonitor. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ini bagaimana peran seorang pengawas ini dan apa ciri khas dari perkataannya. Kita akan lihat pada tayangan video itu Bapak-Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Kita lihat dulu videonya. Nanti akan ada kalimat ciri khas yang menjadi dia seorang guru penghukum misalnya. Ya, ini contoh dari posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau kita lihat tadi, apa ciri-ciri yang menonjol Bapak Ibu? Tentang perkataannya misalnya tadi sudah terlambat, tadi masih berani jawab pulang. Kemudian kami ini malas misalnya. Nah, ini kan kata-kata atau secara verbal kan menyakiti murid. Ini kan jadi peran Bapak Ibu. Ini penghukum. Jadi kata-katanya itu berisi hardikan, ancaman, kemudian sindir secara kasar, kemudian nadanya tinggi. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ini kan kalau menurut saya kurang sesuai ketika kita katakan bahwa murid kita karena terlalu otoriter sehingga murid tidak punya kesempatan untuk bisa menanggulangi atau untuk bisa beralasan kenapa Bapak penghukum saya, kenapa saya turun lapangan. Tidak jawaban, nggak boleh tanya. Nah itu kan tidak baik. Nah inilah hukum-hukum Bapak Ibu ya. Berbicara dengan nada tinggi, membentak, menunjuk, mengkritik, dan menyindir. Yang kedua, hukumnya sangat verbal maupun fisik. Jadi perkataan yang menyakiti, kalau itu sudah fisik, dari lapangan mungkin pusat atau apa. Nah tanpa ada hubungan antara dia terlambat dengan hukumannya, ada relasinya, tidak ada hubungannya. Nah itulah hukuman. Jadi tidak ada tujuan mendidik. Semuanya hanya dihukum karena salah. Nah salah ini harus diperbaiki. Kenapa kok salah? Nah inilah yang harus kita jadikan koreksi baru. Untuk nomor 3, dampaknya ketika dihukum murid menjadi terdendam. Masih bagus kalau terdendam, kalau tidak jadi apa? Kita ikut nanti dalam hubungan seperti itu. Nah itu yang sangat ditakutkan Bapak Ibu ya. Kemudian murid tidak menyukai pelajaran yang diampu oleh gurunya. Akhirnya menjadi benci dengan gurunya karena pernah dihukum. Karena dia merasa ada alasan yang terlambat seperti itu. Nah itu hukum Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ada videonya, menjadikan pertanyaannya.
kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya Bapak Ibu, ini adalah peran kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Apa yang menjadi solusi dari perkataannya tadi ya? Masih dengar Bapak Ibu perkataannya? Ibu bisa jatuhkan kalau kamu seperti ini terus. Nanti disangka ibu tidak bisa mendidik kamu, ya. Kamu gak kasihan sama ibu. Nah ini kan menyalahkan murid kan secara halus sehingga kan murid merasa gagal. Saya itu gak punya salah, saya salah. Artinya dia merasa identitasnya gak benar, identitas gagal. Jadi seperti itu lagi ya. Nah, seorang pembuat rasa bersalah ini suaranya lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ya, secara langsung ya. Kemudian guru menyatakan hal-hal yang merasa ada salah pada murid dengan membuat guru menjadi lupa. Jadi, kamu gak kasihan sama ibu. Nanti kalau ibu bawa sekolah, disangkanya ibu tetap mendidik kamu seperti itu. Itu kan seperti dia menderita sekali gurunya. Seperti itu dengan cara menyalahkan murid. Kemudian dampaknya apa ibu? Dampaknya adalah murid menganggap dirinya bersalah. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari temannya. Karena dia sudah merasa saya itu sudah membuat guru saya itu menderita, sehingga dia merasa minder, rendah diri dan juga akhirnya menganggap diri sekolah bersama. Nah ini ya, tidak begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga yaitu posisi tenang. Kita lihat dulu ya. Temanya sama, terlambat datang ke sekolah. Iya Bu, habis Bu saya bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Apa sih? Iya Bu, saya memang anak baru tadi, jadi biar usaha kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah salah nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah salah sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, Ibu, posisi kontrol sebagai teman ini kata-katanya bagaimana Bapak Ibu? Kata-katanya lebih santai, tidak tegang, tidak marah-marah, tidak emosi. Nah, bersentuhan pulau dan memposisikan sebagai seorang teman. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Kita lihat dulu ya. Untuk posisi seorang teman, seorang guru ramah, ya, tidak ada amarah, tidak ada nada tinggi. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menyenangkan suasana. Identitas yang terbentuk adalah identitas berhasil atau senang, tetapi motivasinya untuk murid masih bersifat senang, belum dari diri dia sendiri dalam melakukan perubahan. Masih di satu saja gurunya dia merasa oh ya saya ini salah, saya nggak mau salah saya, tapi bukan karena hati dia sendiri, tapi masih saja senang. Itu ya sebagai seorang teman. Apa dampaknya Bapak Ibu ya? Dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang. Kemudian murid tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri karena itu bergantung tadi. Kemudian murid bersifat baik ketika kepada orang tertentu, kepada orang yang hanya baik kepadanya. Orang yang lain belum tentu dia seperti itu karena posisi teman ini lebih ini Bapak Ibu ya, tidak semua orang seperti ini. Jadi kurang tepat masyarakat dalam berkata. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Kita lihat dulu tayangannya. Tadi Bu, Naren, apakah sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul.
sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, ini posisi seorang pemantau. Seorang pemantau budaya pemantau pada saat datang tidak emosional, tidak mendadak, dan menggunakan tidak strategi ya. Kemudian pemantau hanya bekerja sesuai dengan prosedur. Jadi tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan murid. Kemudian ketika memberikan sanksi guru harus bertanggung juga. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan belajar tanpa mengerti sebenarnya yang dituju. Jadi dia itu hanya tanpa gurunya tanpa tahu untuk apa. Saya harus menerapkan apa itu dia tidak tahu karena hanya sesuai prosedur. Kemudian baru menjadi tidak mandiri. Nah, yang terakhir nanti adalah posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Mari kita lihat tayangannya. Jadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah Kakak tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, posisi seorang manajer memiliki ciri khas yaitu suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian identitasnya adalah senjata positif. Kemudian dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna akan membuka pikiran murid. Yang keempat, membimbing murid untuk menemukan solusi permasalahannya secara mandiri. Gampangnya murid jadi mandiri, kemudian percaya diri dan menyelesaikan masalah. Sehingga ini merupakan motivasi internal yang bisa diterapkan untuk murid. Nah, bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Ya, biar lebih semangat lagi, kita senam dulu tapi langsungnya jadi saya. Ayo, berdiri dulu Bapak Ibu ya. Berdiri dulu Bapak Ibu. Nanti aku Bapak Ibu ya, ikuti instruksi saya. Kita senam dulu. Nanti kalau saya sekarang kita kiri ya. Ya, kita senam dulu. Aku pohon jambu tinggi sekali, ini dahanku dan ini rantingku. Bila ku tumbang ke kanan, krek krek krek. Bila ku tumbang ke kiri, krek krek krek. Bila ku tumbang ke depan, krek krek krek. Bila ku bertumbang ke belakang, krek krek krek. Aku pohon jambu menjulang tinggi, tertiup angin bergoyang-goyang. Bila ku tumbang ke kanan, krek krek krek. Bila ku tumbang ke kiri, krek krek krek. Bila ku tumbang ke depan, krek krek krek. Bila ku tumbang ke belakang, krek krek krek. Nah, itu sudah lentur Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah kembali. Sudah lemas Bapak Ibu ya. Sekali lagi. Ya, besok lagi ya Bu. Ya, kita lanjut ke contoh kasus Bapak Ibu. Jadi ada kasus hari ini hari Senin, di mana semua aktivitas dimulai. Putra masih tidur dengan puasnya karena tadi malam dia begadang bermain game. Karena dalam kesiangan, akhirnya Putra datang terlambat ke sekolah. Nah, apabila saya menjadi seorang penghukum, posisi saya sebagai seorang penghukum, maka saya akan mengatakan saya tidak mau dengar alasan kamu terlambat. Cepat lalu meminta ulang 3 kali tanpa mau mendengar alasan Putra. Kalau saya menjadi pembuat rasa bersalah, saya mengatakan, Putra, kamu terlambat lagi. Ibu kecewa dengan kamu. Kenapa terlambat terus, Nak? Kamu tidak kasihan dengan ibu sekolah kelas kamu.
Nah, ini adalah contoh kalimat kalau saya menjadi seorang posisi saya sebagai seorang korban rasa bersalah. Jadi mengkambing hitamkan putra, padahal sebenarnya saya harus benar putra itu apa alasannya. Jadi Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau saya menjadi seorang teman atau posisi sebagai teman, saya akan mengatakan, ayolah putra, jangan terlambat lagi ya. Kalian tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Nah, ini lebih bersahabat daripada kedua fungsi yang tadi Bapak Ibu. Tetapi masih juga terkadang masih membuat ketergantungan, jadi tidak efektif untuk diterapkan. Kemudian ketika saya menyatakan diri sebagai posisi pemantau, saya akan mengatakan, putra, kamu tahu apa konsekuensinya jika terlambat kan? Silakan masuk kelas dan tetap di kelas selama jam pertama. Jadi ada konsekuensi tanggung jawab di mana dia harus menjawabkan apa yang dia berbuat sesuai kesepakatan atau konsekuensi yang telah dibuat di sekolah, karena konsekuensi ini kan tertulis kemudian disepakati oleh seluruh sekolah. Ini konsekuensi. Kalau hukuman itu kan tidak. Hukuman ini tiba-tiba datangnya kemudian satu arah dan menimbulkan luka pada diri siswa atau murid. Nah, kalau pemantau sesuai prosedur, jadi menanyai kemudian konsekuensinya sesuai dengan peraturan dari sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang manajer pendidikan, saya akan bertanya dulu, putra, boleh ibu tanya, boleh ibu tahu alasan kamu terlambat? Tanya dulu, kenapa alasan seperti itu? Karena sesuai teori kontrol, setiap perbuatan pasti ada tujuannya, ada alasannya. Kemudian mulai pada restitusi ya. Kemudian berbuat kesalahan itu manusiawi. Nah, itu saya mengatakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki diri semua? Kemudian pada akhir kalimat saya akan mengatakan, semoga kamu menjadi anak yang bertanggung jawab dan tidak mengulangi ini lagi ya. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi apa yang paling ideal Pak Ibu? Sebagai seorang manajer. Nah, ini adalah posisi manajer ini. Posisi yang sangat ideal terapkan di sekolah dalam mengatasi berbagai macam permasalahan di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kita latihan dulu ya. Latihan studi kasus dulu. Ini ada soal. Sabrina bangun terlambat dan berburu-buru sampai ke sekolah. Sampai di gerbang sekolah, ia baru saja tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina. Dan Sabrina pun menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan tentang peraturan sekolah sepatu harus hitam. Sabrina sudah menjawab, sudah mengetahui hal tersebut, namun berburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu tidak mungkin pulang kembali karena sangat jauh dari sekolah. Pak Lukman bersikeras dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar dapat memakai sepatunya. Pak Lukman tidak mengindahkan permintaan Sabrina dan dengan terpaksa Sabrina mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian Sabrina tidak berani keluar kelas karena malu. Ia lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Nah, sekarang kita belajar untuk studi kasus berikut. Yang pertama, peran kontrol apakah yang dijalankan Pak Lukman pada kasus ini? Sebagai apa Pak? Sebagai apa? Sebagai seorang penghukum, betul ya, sebagai seorang penghukum. Dari mana Pak Lukman tahu harus sebagai seorang hukum? Nah tadi ya, Pak Lukman marah-marah. Kamu salah, ya dan hasilnya. Aku sudah tahu salah melakukan sepatunya, itu kan seorang hukum. Kemudian apabila Pak Lukman menempatkan diri pada posisi manajer,
pertanyaan-pertanyaan apakah yang akan diajukan kepada Sabrina. Nah, posisi manajer kan posisi yang ideal sebagai penengah, kemudian juga tidak mengintimidasi murid, sehingga bisa dikatakan misalnya kalau bertanya, Sabrina, mengapa kamu hari ini kok sepatunya berbeda warna misalnya, lebih halus. Nah, kan akhirnya kan si Sabrina kan akhirnya menjawab apa guru Bapak Puan, saya sedang berburu-buru karena tadi cuma saya jawab akhirnya saya pakai sepatunya salah. Kemudian kan bisa kalau bertanya misalnya, apa kamu tahu kalau sekolah itu punya peraturan seperti kita misalnya? Nah, itu lebih baik. Kemudian akhirnya Pak Umar bisa mengatakan misalnya, ya salah warna sepatu sekali tidak masalah karena memang lupa itu manusiawi, tetapi harus ingat bahwa ini semua kan tidak dengan peraturan di sekolah ini, sehingga harus menaati peraturan atau bersedia misalnya seperti itu. Nah, itulah yang bisa dilakukan oleh Pak Umar selaku manajer. Jadi tidak mengintimidasi Sabrina, tetapi sebaliknya memberi kesempatan Sabrina untuk jujur dan untuk bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan untuk bisa dicari solusinya. Itu kasus pada soal ini ya. Nah, Bapak Ibu. Yang pertama kita tetap sekarang kita ke keyakinan Bapak Ibu sesuai dengan yang tadi. Apa itu keyakinan kelas? Kalau dulu namanya peraturan kelas, sekarang itu menjadi keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan ini? Nah, kalau kita berbicara peraturan, berarti kan sangat mengikat, ya Bapak Ibu ya. Maksudnya terlalu tegas, terlalu mengikat, terlalu mengintimidasi dan otoriter. Nah, oleh karena itu supaya tidak mengintimidasi murid, supaya tidak membuat menjadi takut, makanya juga menjadi keyakinan kelas. Nah, dengan prinsip atau konsep yang pertama dibuat dan disepakati bersama, kemudian diyakini bersama, kemudian melatih tanggung jawab murid, berisi nilai-nilai kebajikan, dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan, dan guru sebagai motivator dan motivator. Nah, bagaimana prosesnya Bapak Ibu dengan kelas? Jadi prosesnya, yang pertama kita tetap melakukan sosialisasi tentang ini dengan kelas ya. Apa maksudnya, untuk apa, dan bagaimana cara membuatnya. Kemudian murid diberikan kertas berwarna atau kertas ini Bapak Ibu positif ya. Ini setiap murid menulis apa yang mereka yang dilaksanakan apa tanggung jawab, misalnya saat itu dulu sama sekolah misalnya tulis bebas. Setelah itu semua ditempel ke papan tulis, semua itu dari murid. Kemudian disortir ya, disortir yang maksudnya sama, ketahuan yang sama diambil salah satu. Nah, akhirnya dicatat nilai kebajikan yang lebih sedikit. Nah, itu yang diberikan kelas. Nah, ini contohnya ya, contohnya seperti ini. Nah, setelah banyak banyak usul dari siswa atau murid, disortir jadilah lebih sedikit yang memuat nilai-nilai kebajikan. Misalnya ya, kalau kelas kita izin, terusnya ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, ini digunakan untuk kelas agar tertib dan juga untuk mengatasi permasalahan murid. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari keyakinan kelas ya. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa tidak peraturan kelas? Karena kan kalau peraturan sepertinya terlalu strict, terlalu mengikat murid untuk patuh. Nah, kalau keyakinan ini kan dibuat bersama, disepakati bersama, berisi kebajikan, kemudian diyakini bersama, sehingga bisa dijalankan bersama juga. Dan ketika melanggar ada kesadaran. Nah, prosesnya adalah yang pertama kita pasti melakukan sosialisasi dulu kepada murid-murid tentang apa yang tinggal kelas, yaitu dijelaskan. Kemudian kita bisa memberikan contoh berapa ya sedikit, dan siswa kita berikan kertas berwarna mungkin atau kertas yang seperti ini untuk menulis
apa usul mereka tentang kegiatan kelas. Kemudian semua dicatat pada papan ya, papan tulis atau mungkin pada yang lain. Nah, setelah itu disortir Bapak Ibu, dipilih yang kata-katanya sama atau mungkin yang maksudnya sama, itu bisa diambil satu saja. Akhirnya didapat lebih sedikit nilai kebajikan yang ada pada usul tadi disadari dan diperlukan dengan perubahan pelaksana. Itu adalah kegiatan kelas. Jadi ini penting karena apa tujuan dari kegiatan kelas ini, Bapak Ibu? Jadi bertujuan untuk menentukan kelas, membangun kesadaran murid untuk beberapa hal, yang misalnya kerjasama, kemudian toleransi ya. Jadi menerapkan nilai kebajikan di sekolah. Kita ke segitiga restitusi. Ini digunakan untuk mengatasi permasalahan murid dengan apa tadi? Keyakinan kelas tadi. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Upaya untuk membantu murid memecahkan permasalahannya menjadi pertikaian dengan temannya, kemudian masalah dibahas dengan gurunya, dengan temannya misalnya, dengan cara yang lebih manusiawi, dengan cara yang lebih lagi, ya, dengan menemukan sendiri solusi untuk memperbaiki dirinya dengan bimbingan guru melalui motivasi internal. Nah, namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya, berarti ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, ada segala yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini prosesnya. Nah, bagaimana prosesnya yang sesungguhnya? Ketika pada tahap 1 menstabilkan identitas, yang ini berarti ya. Nah, terdapat penguatan. Di sini guru mengalami penguatan. Setelah menanyai apa yang terjadi, maka guru mengalami penguatan bahwa semua orang itu pasti pernah berbuat salah atau salah itu suatu hal yang normal. Nah, itu adalah tahap pertama. Yang kedua, validasi benar yang salah. Nah, setelah penguatan seperti tadi, semua orang kalau salah itu wajar. Nah, tanya alasannya kenapa seperti itu. Misalnya salah saya juga wajib kami. Kenapa kok bertanya dengan temannya? Kan ada alasan kenapa seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ditanya, kenapa bertengkar? Ada alasannya. Setelah itu, tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Maksudnya apa? Setelah tahu alasannya, sudah penguatan. Akhirnya guru sebagai manajer bertanya, apakah sikap yang tadi itu sesuai dengan kelas? Kan tidak, guru sama guru itu ya. Nah, kan tidak sesuai. Nah, kemudian apa cara kamu untuk menanggulanginya, untuk memperbaikinya? Nah, sini salah satu murid diajak untuk mencari solusi secara mandiri dari dalam diri dia sendiri. Kemudian yang terakhir, kamu menjadi orang seperti apa? Dan ada kata positif. Semoga kamu jadi orang yang lebih sabar misalnya, lebih pada keyakinan kalau saya seperti itu. Jadi langkah-langkah ini digunakan dengan berkesabaran, berkesabaran. Ketika ada murid bermasalah, harus baca dulu, tidak boleh langsung emosi, ditanya tahap bertahap sampai akhirnya mendapatkan solusi yang tidak menyakiti semua pihak. Nah, itu yang dimaksud dalam segitiga restitusi. Nah, ini mungkin sekarang diterapkan tapi masih belum maksimal. Baca dulu, tidak boleh langsung emosi, ditanya tahap bertahap sampai akhirnya mendapatkan solusi yang tidak menyakiti semua pihak. Nah, itu yang dimaksud dalam segitiga restitusi. Nah, ini mungkin sekarang diterapkan tapi masih belum maksimal. Nah, ini contohnya yang kemarin saya pakai. Jadi pada intinya, soalnya ada dulu ya. Jadi pada intinya dua anak ini, Putra dan Kenzi ini sedang ngobrol sendiri di kelas. Mereka berdua ini ruangan sendiri di kelas, gaduh sehingga temannya tidak konsentrasi. Nah, akhirnya kan proses pelajaran dipanggil ketemu saudara. Saya tanya, kenapa kok tadi sepertinya asal bicara dengan temannya? Ternyata mereka semua bahas game misalnya. Nah, saya berpenguatan, kita boleh saja atur dengan teknologi, kan menarik ya. Tetapi kan kita juga harus tahu konsekuensinya.
sudah beda kelas kan harus sesuai. Nah, akhirnya saya menawarkan solusi apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaikinya. Yang kedua, akhirnya kan saya akan ini guru akan jadi lebih perhatian. Saya tidak akan terlalu kelas. Nah, apa kamu sedia? Sedia. Akhirnya apa? Penguatan. Semoga kalian menjadi anak yang lebih bisa berkonsentrasi, lebih bisa menghargai teman lain dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari sebuah institusi. Nah, ini harus dengan sabar karena butuh waktu. Ada yang di restitusi 1 kali 2 kali 4 tidak bisa. Terus Bapak Ibu, sampai mungkin agak lama juga ada, tetapi itu harus dilakukan demi apa? Menggugah hati nuraninya supaya bisa lebih lagi. Nah, itu tidak harus justru kamu harus bikin begini, tidak. Jadi memancing dia untuk bisa mandiri mencari solusi itu yang diperlukan. Sehingga kalau restitusi itu dilakukan dengan sabar, insya Allah nanti pasti ada hasil yang lebih, walaupun mungkin ada yang lama, ada yang sebentar. Jadi karena yang lama kan di dalam bersama untuk penggantinya, ya. Itu restitusi Ibu ya. Jadi kita belajar menjadi guru yang sabar, yang penuh dengan kasih sayang. Nah, setelah Bapak Ibu tentang budaya positif yang kita bahas hari ini, saya ingin menanyakan, apakah ada yang menanggapi bagaimana tentang apa yang saya sampaikan hari ini? Monggo silakan, siapa yang menanggapi? Silakan Pak Diri. Baik, menurut pendapat saya telah disampaikan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Arum tadi mengenai. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Arum tadi. Menurut saya budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Arum tadi dapat saya atau mungkin Bapak Ibu guru sampaikan atau laksanakan di dalam kelas, meliputi berbagai macam cara untuk mengantisipasi atau menangani berbagai macam permasalahan terhadap murid terhadap kegiatan pembelajaran agar terciptanya suatu pembelajaran yang efektif dan lebih bermanfaat sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang baik dan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diri atas tanggapannya. Ya, itulah kira-kira Bapak Ibu ya tentang budaya positif ya kita bahas hari ini. Bisa saya simpulkan tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif yang berpihak kepada murid dapat mencetak generasi unggul dan mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah diperlukan niat dan tekad yang kuat, kerjasama dengan seluruh anak sekolah dan pihak terkait lainnya. Terakhir, kontinuitas atau kesinambungan dan konsistensi dalam melaksanakan budaya positif sangat dibutuhkan untuk niat dan tekad yang kuat, kerjasama dengan seluruh anak sekolah dan pihak terkait lainnya. Terakhir, kontinuitas atau kesinambungan dan konsistensi dalam melaksanakan budaya positif sangat dibutuhkan untuk menyukseskan budaya positif di sekolah yang juga akan dibawa murid kepada keluarganya atau mungkin kepada kehidupan masyarakat. Nah, inilah tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Semoga kita guru di SMB ini mampu menanamkan budaya positif, menciptakan budaya positif dan membiasakannya sehingga nantinya murid kita akan bergerak untuk berpositif pula. Sehingga nanti ketika sudah berpositif, tercipta iklim yang kondusif, kolaboratif dan juga yang beramat mulia. Nah, inilah tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian semuanya. Sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Arum tadi. Menurut saya budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Arum tadi dapat saya atau mungkin Bapak Ibu guru sampaikan atau laksanakan di dalam kelas, meliputi berbagai macam cara untuk mengantisipasi atau menangani berbagai macam permasalahan terhadap murid terhadap kegiatan pembelajaran agar terciptanya suatu pembelajaran yang efektif dan lebih bermanfaat sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang baik dan maksimal.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video aksi nyata dari saya. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru penggerak.